Ya, memasuki minggu kedua bulan Desember dan H-1 jelang keputusan FOMC yang sangat ditunggu-tunggu para pelaku pasar, dan sampai saat ini bisa dikategorikan market sedang pricing in terkait dengan keputusan yang mungkin akan memunculkan hawkish cut atau sikap kebijakan yang relatif kepada arah hawkish daripada dovish. Tapi kira-kira apa dampak selanjutnya dan bagaimana kondisi ataupun reaksi market berikutnya? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari market pricing in terkait dengan hawkish cut. Ya, ini sudah kita bahas di weekly newsletter bahwasannya kondisi saat ini adalah pertarungan antara dovish versus hawkish. Yang sebetulnya kalau kita kategorikan dari sisi para pejabat FOMC sendiri, kecenderungannya berimbang antara beberapa pejabat yang relatif memihak kepada hawkish, dan itu juga ditandai dengan kekhawatiran inflasi, sementara sikap yang lainnya itu kecenderungannya khawatir dengan pasar tenaga kerja, dan itu ditandai dengan sikap dovish yang mendukung tentunya kepada pemangkasan. Oke, kalau begitu yang akan kita lihat nanti adalah dolar masih relatif kuat untuk saat ini sampai mungkin menjelang pengumuman. Nah, alasan kedua dari penggerak market tadi malam adalah kabar dari Uni Eropa dan juga Ukraina yang dikabarkan melakukan pertemuan. Kemudian mereka sedang menyusun langkah terbaru terkait dengan proposal perdamaian versi mereka yang kemungkinan ini akan merevisi dari draft proposal yang sebelumnya. Jadi sebetulnya Ukraina sendiri sebetulnya sudah melakukan revisi tersebut bareng dengan Amerika. Tapi anehnya Ukraina justru menyusun hal yang baru atau draft baru ini bersama Uni Eropa. Mungkin ada poin-poin yang diajukan oleh Uni Eropa secara resmi sehingga bisa dipertimbangkan oleh Amerika dalam ini sebagai penengah di antara Rusia dan Ukraina. Tapi apakah ini akan menjadi masalah baru atau justru akan mendamaikan keduanya? Itu yang perlu kita cermati ke depan. Yang ketiga adalah faktor dari sektor teknologi. Kabar bagusnya adalah bahwa Amerika, dalam ini adalah Trump, akhirnya kali ini mengizinkan ekspor chip canggih Nvidia H200 ke China. Ya, ini adalah hal yang ditunggu-tunggu sebetulnya, karena beberapa waktu lalu sempat terjadi ketegangan di antara keduanya, salah satunya terkait dengan ekspor chip. Nah, hasilnya kalau misalnya seperti ini, kita mungkin akan melihat Nvidia, saham yang relatif lebih terdorong naik. Tapi mungkin juga akan disusul oleh AMD ataupun bahkan teknologi lain yang notabene berkutat dengan teknologi AI. Nah, tapi ada masalah di situ yang mungkin harus kita pertimbangkan lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah datang dari Jepang terkait dengan mata uang yen sampai saat ini kembali rebound ke level 156 yang menandakan pelemahan. Dan ini yang dikhawatirkan, kalau misalkan terjadi pelemahan lebih lanjut, maka ada potensi kemungkinan bank sentral ataupun bahkan pemerintah ataupun otoritas yang terkait dengan mata uang ini akan melakukan intervensi. Tapi apakah itu akan terjadi apa tidak? Atau memang akhirnya Takaichi mengalah kepada BOJ untuk menaikkan suku bunga? Itu mungkin juga akan menjadi concern yang juga cukup menarik untuk dibahas. Oke, H-1 menjelang keputusan Fed. Jadi ceritanya saat ini market pricing in terkait dengan keputusan hawkish cut. Mereka khawatir kalaupun misalkan secara luas sudah diharapkan terjadi pemangkasan 25 basis point, tapi pada dasarnya mereka sudah mengantisipasi hal tersebut. Dan lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, semakin dekat dengan keputusan Fed maka semuanya bisa terjadi, dan saat ini ya pricing in, semua mengantisipasi terkait dengan keputusan hawkish. Artinya, kalau memang besok ternyata keputusan adalah memangkas 25 basis point, itu saja tidak menggetarkan market dan juga tidak mendorong. Karena kenapa? Karena posisinya adalah market cemas dengan apa yang akan dilakukan berikutnya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, bukan fokus ke suku bunga Desember, karena itu sudah hampir dipastikan akan dilakukan cut rate 25 basis point. So, fokus utama sentimennya kini bergeser kepada dot plot dan juga langkah Fed selanjutnya. Nah, inisiator ataupun indikasinya adalah terkait dengan apakah nanti Fed itu akan lebih kecenderungannya memihak ataupun condong untuk mengamati inflasi, atau dia sudah resmi bergeser kepada pasar tenaga kerja. Beberapa alasan kalau misalkan lihat dari Jackson Hole Symposium, jelas Powell harusnya sudah bergeser ke pasar tenaga kerja. Tapi karena shutdown kemarin, lalu kemudian kekurangan data ekonomi, lalu kemudian juga ada kondisi di mana inflasi tetap melekat di atas 2%, jauh dari target 2% tentunya. Ini membuat market melihat ada sikap kebijakan dari Powell yang kecenderungannya berubah. Dan itu sudah pernah kita lihat dari pernyataan dia waktu di FOMC Oktober. Tapi kemudian disanggah ataupun direvisi kembali oleh John Williams beberapa waktu lalu. Dan akhirnya kita sedang melihat ada potensi bahwa Desember masih bisa melakukan cut rate.
Nah, cuman masalahnya dengan sikap kebijakan tersebut, apakah nanti Powell akan cenderung dovish apa tidak? Itu poin utama yang ditunggu oleh pasar, termasuk kalau kita compare dengan apa yang terjadi waktu FOMC September. Mereka masih melihat ada kemungkinan 2 kali pemangkasan di tahun 2026. Nah, pertanyaannya adalah, apakah besok kita akan mendengarkan hal tersebut terulang? Minimal 2 atau mungkin lebih tinggi atau bahkan sama sekali tidak ada. Nah, yang berbahaya adalah hawkish ini kecenderungannya melihat sisi lain bahwa 2026 belum tentu ada pemangkasan suku bunga. Nah, itulah yang membuat kenapa pasar agak sedikit khawatir sehingga akhirnya kita melihat emas ataupun indeks saham kecenderungannya terkoreksi turun. Tapi mungkin ini akan berubah sampai nanti hari hanya atau besok malam sampai akhirnya keputusan tersebut mulai menjawab keraguan ataupun keingintahuan pasar. Oke, yang kedua terkait dengan Rusia Ukraina, sepertinya poin utama yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa poin proposal dari draft proposal sebelumnya itu menekankan bahwa Ukraina harus menyerahkan beberapa wilayah. Kurang lebih tercatat salah satu adalah Donbas. Dan itu adalah kekhawatiran semua pihak bahwa ini kayaknya akan mentok kembali, akan kembali buntu, dan itu dikarenakan posisinya adalah bahwa Ukraina keberatan untuk menyerahkan wilayah. Dan di proposal terbaru yang disusun bersama Uni Eropa, itu yang justru dijadikan poin utama dan mungkin juga permintaan kepada Amerika. Nah, masalahnya adalah apakah ini akan menghambat proses untuk kemajuan perdamaian berikutnya atau justru akan makin mempererat ataupun memperkuat alasan untuk mereka berdamai. Dan poin utama yang saya pegang adalah Rusia sendiri agak ragukan komitmen dari Uni Eropa. So, apakah Ukraina terpengaruh kembali oleh Uni Eropa? Itu menjadi pertanyaan dan sepertinya ketidakpastian tetap akan membayangi pasar. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan izin ekspor chip ke China. H200 adalah chip canggih teknologi AI yang memang dinantikan oleh China yang sangat diinginkan oleh Presiden Xi Jinping sebelumnya dan sempat dipermasalahkan oleh Amerika. Ya, setidaknya Trump mengaku bahwa itu adalah eranya Biden. Mereka menciptakan chip H20 yang notabene adalah teknologinya lebih rendah daripada H200. Nah, sekarang dengan komitmen bahwa mereka mengizinkan, Trump ingin mengesankan bahwa Amerika sudah mulai open dan juga bisa bekerjasama dengan China. Tapi apakah seperti itu? Satu sisi itu adalah hal yang bagus tentunya untuk Nvidia, dan saham Nvidia langsung melonjak saat terjadi pengumuman tersebut. Tapi di lain sisi, kita belum melihat adanya keyakinan dari sang pemilik, Jensen Huang, yang katanya mereka melihat justru China saat ini sedang mengembangkan teknologi chip dari lokal ataupun domestik yang ditandai oleh produsen Cambricon Technologies. Jadi cukup menarik ke depannya. Apakah tetap akan diterima chip H200 dari Nvidia ini? Atau justru Cina akan menolak. Tapi yang jelas, usut punya usut, Partai Demokrat itu kebakaran jenggot dan saat ini mereka mencoba untuk mengajukan voting untuk mungkin mendebat permasalahan ini. Nah, alasannya sama, yaitu alasan keamanan nasional. Dan Trump juga menggunakan alasan yang sama, keamanan nasional. Tapi kita akan lihat ya, posisi ini sangat menarik untuk ditunggu terkait dengan kemajuan apakah terjadi kerjasama yang lebih komplit lagi antara Amerika dan Cina. Atau justru malah ini akan menjadikan pemicu perang dagang berikutnya. Oke, Perdana Menteri Jepang akhirnya menyoroti terkait dengan pelemahan yen. Apakah ini tanda-tanda bahwa Takaichi sadar terkait dengan melemahnya mata uang yen itu akan berisiko tinggi pada kebijakan fiskalnya? Ya, salah satu poin dari para analis melihat ini yang sebetulnya sedang terjadi. Itu sebabnya dari beberapa waktu lalu, Katsuo Eda, Gubernur BOJ itu sudah memberikan peringatan bahwa kalau misalkan fiskal dilonggarkan, yang dikhawatirkan adalah inflasi melonjak dan nantinya ujung-ujungnya BOJ diharuskan untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Di lain sisi, saat ini mereka sedang berdebat untuk melakukan kenaikan atau tidak perlu kenaikan suku bunga. Dan sepertinya Takaichi tetap tidak akan mundur terkait dengan kebijakan fiskal tersebut. Nah, otomatis dengan menyoroti pelemahan mata uang yen, seharusnya ini menjadi indikasi bahwa Takaichi pun sudah mulai cemas. Karena kalau misalkan ternyata yen terus mengalami pelemahan, yang artinya USD Japanese Yen akan melonjak kembali, maka mereka harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Termasuk juga kemungkinan yang bisa terjadi adalah terkait dengan tingkat utang yang lebih tinggi. Karena kebijakan fiskal itu berarti membutuhkan utang dan juga intervensi mata uang juga membutuhkan utang. Jadi utang yang membekak saya rasa bukan tujuan utama dari Takaichi untuk membagikan ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kita berdasarnya akan melihat dan menunggu data-data yang sempat terpending ataupun tertunda dari BLS, tapi ini adalah pengumuman terbaru terkait dengan data PPI. Awalnya data PPI tersebut akan dirilis minggu ini.
Ya, lebih tepatnya di hari Kamis, tapi ternyata tidak jadi dan BLS melaporkan bahwa PPI bulan Oktober sama sekali tidak akan dirilis, tapi PPI November itu akan dirilis di tanggal 14 Januari 2026. Nah, di sisi lain juga ada laporan yang lainnya, yaitu kaitannya dengan ekspor-impor. Khusus untuk bulan Oktober itu tidak akan dirilis, tapi untuk bulan November akan dirilis di tanggal 15 Januari. Nah, sisanya CPI Oktober dibatalkan, CPI November itu dirilis minggu depan, 18 Desember, sesuai dengan jadwal. Kemudian juga NFP Oktober dan juga November masih saat ini menurut agenda itulah tanggal 16 Desember. So, 1 minggu setelah FOMC meeting, dan itu yang membuat market agak berdebar-debar, termasuk apakah nanti Fed akan melakukan kebijakan tersebut sebelum munculnya data, atau mereka akan menunda tersebut untuk pemangkasan berikutnya dan memastikan data ini. Kalau ya otomatis kita akan merubah strategi ini terkait dengan kuartal pertama 2026. Oke, data ekonomi. Untuk nanti malam kita akan fokus dengan ADP Employment Change Weekly, artinya ADP mingguan. Dan seperti yang saya sudah ingatkan beberapa waktu sebelumnya, kita punya ADP mingguan dan ADP bulanan. Di mana ADP bulanan itu biasa dirilis di tiap hari Rabu, dan itu sudah muncul di awal pekan atau di minggu pertama bulan yang baru. Sementara untuk ADP mingguan itu biasa dirilis di tiap hari Selasa. Sebagai proyeksi berikutnya, kita harus mengacu kepada data bulan sebelumnya minus 13.000. Jadi kalau misalkan nanti malam ternyata angkanya tetap di area negatif, dan bahkan lebih besar angkanya, asumsi saya minus 20.000 atau lebih, maka kita akan lihat emas berpeluang untuk rebound kembali di malam hari. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita lihat angkanya relatif rebound ke positif, misalkan 0 ataupun bahkan plus 10.000, maka kita akan lihat emas kembali tertekan, dan mungkin probability-nya adalah mereka langsung merespon ataupun mengantisipasi FOMC besok sebagai hawkish cut. Nah, kemudian ada lagi data di malam harinya adalah George Job Opening. Sementara sisanya saya rasa cukup dengan mendengarkan pidato ataupun pernyataan dari Catherine Mann dari Inggris. Saya rasa ini akan menjadi petunjuk ya. Apakah pound sterling bisa berpotensi menguat kembali atau justru lanjutkan pelemahan di tengah menguatnya US dollar.